Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Pada edisi hari ini, hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, judul perikop kita pada firman hari ini dengan judul Jangan Tawar Hati. Saudaraku terkasih, percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita ini bukan berarti segala sesuatunya berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Selalu ada tantangan, rintangan, hambatan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai rintangan dan tantangan itu pun berbagai macam. Ada tantangan yang kecil, ada persoalan yang berat, ada juga tantangan atau persoalan yang cepat berlalu dalam hidup kita, ada juga persoalan yang begitu lama terjadi dalam hidup kita. Terlebih di masa pandemi dalam 2 tahun terakhir ini, saudaraku terkasih, kita telah sama-sama menjalani, sama-sama menghadapi bagaimana sulitnya kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Melalui firman ini, Tuhan meminta kita agar kita tidak tawar hati. Mungkin tidak sedikit dari kita dalam masa pandemi ini menjadi patah semangat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui firman ini, Tuhan meminta kita agar selalu tidak tawar hati dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Dalam Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Ya, Tuhan mengingatkan, meminta kita dalam setiap kehidupan kita, dalam hari-hari menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya kita jangan pernah tawar hati. Kita selalu meminta kekuatan, memohon kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, menyerah atau tawar hati sering sekali menyebabkan kita kehilangan perkara yang terbaik dalam hidup kita. Yang ditawarkan Allah kepada kita adalah keselamatan. Sebab itu Tuhan meminta agar kita tidak tawar hati. Dalam ayat ini, Rasul Paulus dalam memberitakan Injil di jemaat Korintus, Rasul Paulus mengatakan, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita dan meminta kita bahwa penderitaan, tantangan, cobaan yang kita hadapi masih lebih besar kuasa, keselamatan, dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, pasti memberikan kita keselamatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus tentu tidak akan menulis mengenai kunci kekuatan dalam hidupnya, dalam dirinya yang tidak tawar hati. Meski manusia lahirnya merosot, ia tidak khawatir karena memiliki keyakinan bahwa manusia batiniahnya justru semakin dibaharui oleh kekuatan Tuhan. Kebenaran ini dapat menjadi kunci bagi setiap orang percaya dalam menghadapi maut atau ketika kondisi fisiknya dalam keadaan lemah, tak sekuat sebelumnya karena penyakit mungkin atau hal-hal yang lain yang membuat kita jadi lemah sehingga tidak ada rasa gentar, khawatir atau takut lagi. Karena apa? Karena kita selalu berpegang teguh pada Tuhan. Kita meminta Tuhan menyertai kita agar kita tidak pernah tawar hati dalam menjalani hari-hari kita. Tawar hati sama dengan kurang bersemangat atau tidak mensyukuri atau kurang mensyukuri
atas berkat Tuhan yang berikan kepada kita. Bersemangat atau antusias dalam hidup. Dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus meyakini bahwa sumber kekuatannya dalam menjalani hari-hari, dalam memberitakan firman Tuhan, dalam melayani jemaat-jemaat dimanapun pelayanannya, hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Rasul Paulus yakin bahwa kekuatan yang dia miliki hanya bersumber dari Tuhan. Tidak tawar hati merupakan sebuah kata kunci untuk membangun semangat hidup kita. Sebab jika kita tawar hati, maka tubuh lahiriah kita akan mudah merosot. Semangat kita akan selalu menurun. Tetapi jika kita tawar hati, maka kehidupan kita semakin lemah. Makanya Tuhan mengingatkan kita untuk tidak tawar hati, agar tubuh kita tidak merosot. Namun manusia batinnya kita, jiwa kita akan selalu mengalami pembaruan dari hari ke hari. Apakah yang seharusnya kita perbuat apabila kita tawar hati? Caranya adalah ungkapkan perasaan kita sejujurnya kepada Allah. Allah telah menjanjikan kekuatan apabila kita membutuhkannya. Saudaraku terkasih, mari kita melihat lebih dalam lagi bahwa Tuhan telah menopang kita dengan kekuatannya untuk mengatasi segala persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ya, kekuatan ini bernama iman. Imanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudaraku terkasih, dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan ini, tentunya kita meminta agar Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Melalui ayat ini hendaknya kita tidak mengatakan, kita tidak meminta kepada Tuhan agar Tuhan menghilangkan, membuat agar hidup kita ini tidak menjalani persoalan-persoalan. Kita jangan hendaknya meminta persoalan itu pergi dalam hidup kita. Akan tetapi hendaknya kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang kita yang kita jalani dalam hidup kita. Karena itu janganlah kita tawar hati. Tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus atas berkat-Mu yang telah memberikan kami kesehatan, sukacita dalam hari-hari kami Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan telah memberikan kami napas kehidupan dan hari yang baru. Melalui firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu bersemangat, selalu bersukacita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak pernah tawar hati dalam menjalani hari-hari kami. Karena kami yakin, kami hanya memohon kepada Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber semangat kami hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi penyemangat kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, dari anak-anak kami yang terkecil sampai yang dewasa. Berkati mereka dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, juga dalam segala rencana perjalanan hidup mereka. Dalam anak-anak kami yang dalam mencari jodoh, tunjukkan jodoh yang terbaik untuk mereka Tuhan Yesus. Bagi anak-anak kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkan pekerjaan yang layak, yang terbaik untuk mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan dalam segala pelayanannya, jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati kami semua. Sembuhkan jemaat-Mu yang sakit,
berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan sukacita di setiap keluarga. Kiranya jemaat-Mu semakin bersukacita, tidak pernah tawar hati dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Berkati bangsa dan negara kami dalam melaksanakan pemerintahannya, mulai dari pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai pemerintahan daerah. Kiranya segala kebijakan yang mereka ambil, pemerintah kami dapat bersukacita yang bersumber dari Tuhan. Kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam pemerintahan di negara kami ini, sekiranya itu semua atas seizin dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kepadamu kami serahkan hidup kami di atas segala dosa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mengampuni kami agar tidak terhalang berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.